Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam babu hifdzul ilmi, bab menghafal ilmu. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ahmadu Ibnu Abi Bakrin Abu Mus'ab Az-Zuhri Al-Madani. Kenapa bikin sakit telinga? Qala haddatsana Muhammadu ibnu Ibrahim ibn Dinar wa yulaqabu bi Sondal. Laqabnya adalah Sondal, bukan sandal ya. Sondalun. An ibni Abi Dhi'bin. Abi Dhi'bin ini sebenarnya adalah kakek buyutnya. Nama aslinya dia adalah Muhammad ibnu Abdurrahman ibnul Mughirah ibnul Haris. An Sa'id al-Maqburi. Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi. Kaisan an Abi Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadisan katsiran ansahu. Abu Hurairah di sini mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hafalannya yang kurang bagus. Yaitu apa? Dia banyak mendengarkan hadis, tapi dia banyak juga lupanya. Namanya manusia, banyak lupanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ubusut rida'ak. Kalau gitu, bentangkanlah ridakmu. Rida ini sesuatu yang dipakaikan di luar baju. Itu namanya rida. Fabasattuhu. Lalu aku bentangkan, fagharafa biyadaihi. Apa diterjemahkan gharafa di situ? Kalau gharafa ini digenggam atau dicelup, tatkala mengambil air itu. Diciduk ya. Seharusnya ini digenggam gitu, dia kumpulin kemudian dia genggam. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Tsumma qala dummuha. Ini merupakan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hafalan Abu Hurairah kuat, dan tak kala dia menghafal hadis tidak pernah lagi lupa. Fadomamtuhu fama nasitu syai'an ba'dahu. Kemudian setelah itu aku tidak pernah lagi lupa dari hadis-hadis Rasulullah. Sehingga dia Abu Hurairah ini iktimatnya kepada hafalan. Ya, kepada hafalan. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia diberikan kekuatan hafalan. Namun menjadi syahid dalam bab ini bahwa Abu Hurairah di sini itu menghafal hadis-hadis Rasulullah atau menghafal ilmu. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ibrahimu ibnu al-Mundhiri ibnu al-Mughirah al-Asadi. Kunyanya adalah Abu Ishaq al-Madani. Qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik. Kunyanya adalah Abu Ismail. Namanya Muhammad bin Ismail bin Muslim Ibnu Fudaik. Nah, sebenarnya Fudaik ini nama buyutnya. Nama buyut, bukan nama bapaknya. Biasa para ulama, kalau buyutnya itu masyhur, dia sandarkan saja pada bapaknya. Kalau ada seorang yang sudah masyhur di sini, taruhlah Ustadz Mufli masyhur ya di kalangan ikhwan-ikhwan,
adminnya Ustadz Mufli. Oh, berarti orang paham kan? Karena admin itu disandarkan kepada yang masyhur. Nah, dia menyandarkan dirinya kepada kemasyhuran buyutnya sehingga dia menjadi apa? Menjadi ma'ruf juga. Au qala gharafa biyadihi fi. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Ini ada disebutkan di terjemahan kan? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Berikutnya disebutkan lagi. Haddatsana Ismailu qala haddatsani akhi an ibni Abi Dhi'bin an Sa'id. Ini juga jalannya sama. Al-Maqburi an Abi Hurairah qala hafidtu min Rasulillahi wi'aini. Wi'a ini adalah wadah yang menampung ilmu. Ini adalah kinayah atau meminjam suatu kata untuk makna yang lain atau isti'arah dalam ilmu balaghah. Fa amma haduma fabasatuhu. Adapun salah satu di antara dua hal tersebut yang aku hafal, fabasatuhu, lalu aku sebarkan, yaitu hadis Rasulullah. Wa ammal akharu falau basattuhu kuti'a hadzal bul'umi. Kuti'a hadzal bul'umu. Adapun yang lain, seandainya saya menyebarkannya, niscaya leherku akan terputus. Nah, ini berarti rahasia. Rahasia tentang seseorang mungkin, sehingga Abu Hurairah tidak menyampaikannya kepada khayal krame atau kepada tabi'in, meskipun itu adalah ilmu. Jadi ilmu ada yang butuh disebarkan, ada pula yang terkadang disembunyikan karena keadaannya nggak pas. Babul insati lil ulama. Bab insat. Insat ini adalah istima', yaitu memperhatikan. Beda dengan as-sam'u. Kalau as-sam'u kan hanya mendengar. Kalau memperhatikan berarti dia apa? Menghadirkan jasadnya, menghadirkan pikirannya, menghadirkan hatinya. Kala dia berada di majelis ilmu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Qaf itu, dalam surah Qaf, apa bunyi ayatnya? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi mereka yang menghadirkan hati, memasang telinga, menghadirkan jasadnya tak kala dia hadir di majelis ilmu, hadir di saat disampaikan ilmu. Kenapa Pak? Karena ada orang yang dia telinganya dipasang tapi pikirannya ke janda gitu, atau kepikirannya kemana, ya kan? Sehingga ini tidak dikatakan insot atau istima'. Dia datang nguping saja tapi pikirannya kemana-mana. Atau badannya lagi lelah sehingga apa? Sehingga tidak full, dia tidak maksimal dia menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau mau hadir di majelis ilmu, maka hati, pikiran, kemudian badan itu, jiwa raga semuanya hadir di majelis ilmu, barulah dia dikatakan insot atau istima'. Kalau enggak dia hanya asam mendengar. Al-insatu lil ulama. Ini merupakan sunnah al-insat lil ulama, yaitu memasang perhatian takala hadir atau duduk di majelis al-ulama. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Hajjaj ibnu al-Minhali Abu Muhammad siqatun. Qala haddatsana Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadis. Qala akhbarani Ali ibnu Mudrik an-Nakhai
An Abi Zur'a Al-Kufi Ibnu Amrin an Jarir Jarir ibnu Abdillah sahabiyun jalil. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada. Bahwasanya Rasulullah bersabda kepadanya. Karena yang meriwayatkan hadis tentang sifat atau tata cara haji Rasulullah itu hanya dua, yaitu Jarir dan Ibnu Abbas. Nah, yang paling lengkap ini Jarir ibnu Abdillah. Dia perincikan tata haji Rasulullah mulai dari Madinah sampai pulang lagi. Karena Rasulullah seumur hidupnya hanya sekali haji. Itu dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah haji Qiran, bukan haji tamattu. Lantas bedanya apa kalau haji Qiran dengan haji tamattu? Kalau haji Qiran itu Pak harus dia menggiring binatang dari kampungnya, membawa sapi sendiri, membawa kambing sendiri atau onta. Kalau kita di Indonesia nggak mungkin kan? Nanti bisa ditegur sama pramugari kalau bawa kambing dari Indonesia. Jadi yang orang Indonesia dan Asia Tenggara yang dia harus kerjakan adalah tamattu, yaitu memisahkan antara umroh dengan haji. Dia kerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian setelah itu tahallul, halal yang sebelumnya diharamkan, kemudian berhaji lagi di Yaumut Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini haji tamattu. Kalau haji Qiran dia nyambung terus umroh, kemudian dia nggak ada tahallulnya, nyambung terus. Kalau sekiranya sebulan lagi haji, sebulan itu juga haram hukumnya memakai minyak wangi, mencabut bulu ketiak dan yang lainnya. Sampai selesai haji. Tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini Rasulullah berceramah, berkhutbah di Arafah. Di antara khutbahnya adalah istansitin nas. Faqala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, ini di antara khutbah Rasulullah, khutbahnya sangat panjang. Cuma Imam Bukhari di sini mendatangkan dengan lafaz yang ringkas sebagai bukti bahwa insot, yaitu mendengar dengan baik, ini merupakan mustahab, perintah yang mustahab. La tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah meninggalku nanti. Yadribu ba'dukum, kalian saling memerangi, saling membunuh. Nah, ini adalah larangan Rasulullah. Akan tetapi tatkala Rasulullah meninggal dunia, banyak juga yang menganggap bahwa syariat sudah terputus, wahyu sudah tidak turun lagi, maka apa-apa yang diperintahkan sebelumnya oleh Rasulullah itu tidak berlaku lagi. Maka Abu Bakar berkhutbah menyampaikan suatu perkataan yang sangat indah sekali. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sungguh telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. La tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Aku ada atau aku sudah tidak ada, maka kalian tetap berpegang teguh kepada agama Islam. Jadi yang menjadi syahid dalam bab ini adalah istansitin nas. Perintahkanlah manusia untuk mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Rasulullah.
Babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu fayakillu al ilma ilallahi. Bab disunnahkan bagi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, apabila ditanya siapakah yang paling berilmu, maka sunnahnya bagi dia adalah wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jangan dia mengatakan aku tidak mengetahui yang paling alim selain diriku, sebagaimana yang dikatakan oleh Musa ini nanti. Nah, dia serahkan kalau dia tidak tahu ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan ay Sufyan ibnu Uyainah qala haddatsana Amrun ay Amrun ibnu Dinar qala akhbarani Sa'id bin Jubair tabi'in jalil qala qultu li ibni Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, sahabiyun, inna Naufan al-Bakaliyah. Nauf adalah seorang yang menyampaikan ilmu kepada Sa'id bin Jubair. Apa itu? Yaz'umu anna Musa laisa bi Musa bani Israil. Nauf ini dia sering mendengar dari Ka'ab bin Nafi. Tentang apa? Tentang Israiliyat. Tentang kisah-kisah Israel. Dalam ajaran kita, ajaran Islam, Israiliyat itu tidak boleh didustakan dan tidak boleh juga dibenarkan. Apa yang ditetapkan oleh syariat kita, maka kita benarkan, dan apa yang didiamkan pun kita diamkan. Sehingga terkadang memang para ulama tafsir itu meriwayatkan kisah-kisah Israel yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran di dalam tafsir-tafsir mereka. Seperti tafsir Ibnu Katsir, itu banyak sekali meriwayatkan Israiliyat. Nah, Nauf di sini dia pernah mendengar dari Ka'ab bin Nafi tentang kisah Israel yang menyebutkan bahwa yang bertemu dengan Khodir ini nanti diperselisihkan oleh para ulama apakah dia seorang nabi ataukah seorang abdun soleh, seorang hamba yang soleh. Kalau Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Khodir ini dia bukan seorang nabi, dia seorang hamba yang soleh. Laisa nabiyan, bukan nabi. Nah, si Ka'ab bin Nafi ini menyangka bahwa yang bertemu dengan Khodir itu bukan Musanya Bani Israel, bukan Musa yang berdakwah kepada Fir'aun, tapi Musa yang lain. Sa'id bin Jubair ini ragu-ragu, apakah benar ini atau enggak. Kemudian hal itu disampaikan kepada Ibnu Abbas ini untuk meyakinkan saja apakah ini benar atau enggak mengenai hal ini. Bukan mengadu domba antara Nauf dengan Ibnu Abbas. Innama huwa Musa akhar, hanya saja dia Musa yang lain. Faqala kadzaba aduwullah. Kata Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan musuh Allah yaitu Nauf kadzaba. Kadzaba ini ada kemungkinan ihtimal apakah dia maknanya khata, salah, ataukah memang dia ta'ammudul kadzib, sengaja berdusta. Sengaja berdusta. Biasa orang Arab itu kalau melihat suatu kesalahan atau mendengar khobar yang salah, mereka mengatakan kadzib. Ini enggak benar. Salah. Haddatsana Ubay bin Ka'ab bin anin Nabi. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan hadis yang menunjukkan bahwa Musa di situ adalah benar Musa
Musa Bani Israel. Qama Musa nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Suatu saat Nabi Musa alaihi salam berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel. Fasuila, lalu dia ditanya, ayyun nasi a'lamu, siapakah manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lamu. Kata Musa alaihi salam, aku orang yang paling berilmu. Di situ apa diterjemahkan a'lamu ini? Sama ya. Alam ini kalau kita anggap ini adalah fi'il mudhari, maknanya adalah aku yang mengetahui. Kalau kita anggap ini adalah isim tafdil, berarti aku yang paling berilmu. Aku yang paling berilmu. Di situ apa Pak terjemahannya? Hah? Aku? Nggak ada a'lamu ya? Seharusnya ada a'lam. Aku yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum Musa atas jawabannya ini. Dengan apa Allah menghukumnya? Itu tidak menurunkan wahyu kepadanya beberapa saat lamanya. Idh lam yaruddal ilma alaihi, karena tidak turun wahyu kepadanya. Ini adalah bentuk itab, hukuman atas Nabi Musa alaihi salam. Fa'auhallahu ilaihi. Lalu setelah itu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, anna abdan min ibadiah. Ini yang menjadi penguat bahwa Nabi Khidir adalah seorang hamba, bukan seorang nabi. Anna abdan min ibadi. Ada hambaku dari hamba-hambaku yang engkau bisa jumpai bima jama'al bahri, di tempat bertemunya dua lautan. Huwa a'lamu minka, dia itu lebih alim daripada kamu. Jadi a'lam di sini, lebih alim di sini dari beberapa hal. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salam itu lebih alim daripada Khadir tentang apa? Tentang imaniyah dan syariat. Nah, kenapa? Karena Nabi Khidir, taruhlah kita anggap dia nabi, dia tidak diutus untuk kaum tertentu menyampaikan dakwah. Tapi dia hanya sekedar ini hamba yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan beberapa ilmu laduni. Beberapa ilmu laduni yang diilhamkan oleh Allah kepadanya. Ya, ilmu apa? Ilmu laduni. Tentang perkara-perkara gaib. Yang ini secara kasat mata tidak diilmui dan tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah menganggapnya dia a'lamu min haitsu, dari sisi ini. Tapi dari sisi yang lain, Nabi Musa lebih alim dan lebih paham. Karena dia diturunkan kepadanya apa? Kepadanya Taurat. Sementara Nabi Khidir tidak ada diturunkan kitab dari langit. Qala ya Rabbi wa kaifa bihi. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana aku bisa menjumpainya? Karena Nabi Musa ini dikenal dengan kalimullah. Satu-satunya nabi yang diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan nabi. Tidak melalui perantara apa? Perantara malaikat. Dia langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Musa. Faqila lahu ihmil hutan fi miktalin. Ciri-cirinya adalah bawalah seekor ikan yang ditaruh di suatu wadah.
nanti ikan itu yang akan menunjukkan tempatnya si Nabi Khidir ini. Dengan cara-cara apa? Dia akan nanti loncat ke laut dengan apa? Dengan cara yang sangat menakjubkan, sehingga disitulah engkau bisa menemui atau menjumpai Khidir. Fa idza faqadtahu fahuwa thamma. Kalau engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia. Fantalaqa wantalaqa bifatahu Yusha' bin Nuni. Lalu dia berjalan, melakukan perjalanan sambil membawa ikan dan perbekalan tersebut dengan ditemani oleh Fatah. Fatah ini pelayannya atau pembantunya. Namanya adalah Yusha' bin Nun, seorang dari kalangan Bani Israel. Wa hamala hutan fi miktalin, lalu dia membawa seekor ikan di wadah. Hatta kana inda sokhrati wada'a ru'usahuma, hingga tatkala mereka singgah di suatu tempat, di sana ada batu. Wada'a ru'usahuma, kemudian mereka meletakkan kepalanya, istirahat gitu karena kelelahan perjalanan. Wanama, kemudian tertidur. Fansalal huta minal miktali, kemudian hut itu keluar dari tempat ikan itu, keluar dari tempatnya, langsung loncat laut. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Disinilah ikan itu keluar. Akan tetapi nanti Nabi Musa melanjutkan perjalanannya lagi. Karena Yusha' bin Nun ini dilupakan peristiwa tersebut. Dia mengetahui, dia melihat ikan tersebut loncat. Tapi Nabi Musa enggak, dia ketiduran. Sehingga nanti di perjalanan yang sangat jauh dari tempat keluarnya ikan itu, barulah si Yusha' bin Nun teringat tatkala tatkala Nabi Musa minta dikeluarkan perbekalannya karena kelelahan, mau menyantap perbekalan yang dia bawa. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba fantalaqo baqiyata lailatihima wa yaumahuma. Falamma asbaha qala Musa li fatahu. Tatkala di pagi hari, Musa alaihi salam berkata kepada budaknya atau pelayannya, Atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Bawa kemari perbekalan kita, karena sesungguhnya kita telah lelah karena perjalanan ini. Jadi safar di zaman dulu itu sangat melelahkan. Qit'atum minal adab, bagian dari azab kalau melakukan perjalanan di zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini enak. Perjalanan dari Arab Saudi ke sini terasa mungkin sekitar sejam saja, dan itu pun pelayanan yang nikmat, kemudian suasana yang nyaman, sehingga tidak terasa. Padahal kita 9 jam atau 10 jam berada di pesawat. Walam yajid Musa massam minan nasabi hatta jawazal makana alladhi umira bihi faqala lahu fatahu ani. Jadi Musa sebelumnya dia tidak merasa lelah hingga dia melewati tempat yang dimana ikan tadi itu loncat. Dia lewati agak jauh gitu. Lalulah Nabi Musa memerintahkan pelayannya untuk mengeluarkan makanan karena sudah merasa lelah. Ara'aita id awaina ila sokhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihi illa syaitani. Barulah teringat di sini pelayannya tentang ikan yang loncat
di tengah malam di saat dia beristirahat. Wa ma ansanihu illa syaiton. Tidaklah yang melupakan, yang membuat saya lupa peristiwa itu kecuali syaitan. Nah, di sini Yusha bin Nun menyandarkan perbuatan lupanya itu kepada syaitan, dan ini dibolehkan. Qala Musa dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita inginkan. Kita kembali lagi. Fartadda ala asarihi ma qasasa. Lalu mereka kembali lagi ke tempat peristirahatannya itu. Falamma intahaya ila sokhrati. Tatkala mereka sampai ke Sokhro, tempat dia beristirahat, Idza rajulun musajjin bisaubin. Tiba-tiba ada seorang pemuda musajjin bisaubin. Musajjin ini menggunakan pakaian ya di situ ya. Apa? Ya, menggunakan pakaian. Tasajja bisaubi fasallama Musa. Lalu Musa mengucapkan salam kepadanya. Faqala al-Khadiru. Lalu Khadir berkata, wa anna bi ardikas salam. Faqala ana Musa. Lalu Musa memperkenalkan dirinya. Saya adalah Musa. Faqala Musa bani Israel. Lalu Nabi Khadir bertanya lagi, apakah Musa bani Israel? Qala na'am, iya. Nah, mulailah kisahnya yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi di sini. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Nabi Musa alaihi salam tidak berbasa-basi, tidak nanya dulu kamu dari mana, kamu tinggalnya di mana, kok kamu bisa banyak ilmunya, dari mana kamu ini? Enggak. Langsung dia Langsung dia merendahkan diri dan minta izin untuk belajar. Nah, beginilah seorang adab thalabul ilmi di hadapan gurunya, yaitu minta izin. Ya Syekh, ya Ustadz, saya mau belajar. Bisakah? Adakah luang waktu? Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam di sini, padahal kedudukan dia lebih tinggi daripada Nabi Khadir. Manzilahnya, martabatnya di sisi Allah lebih tinggi. Tapi kalau dalam hal ilmu tidak ada namanya apa? Ini yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah. Orang yang berilmu yang lebih tinggi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apakah saya boleh mengikutimu, menyertaimu, agar engkau mengajarkan kepadaku dari apa yang telah diajarkan kepadamu, diajarkan oleh Allah kepadamu tentang rusyda. Rusyda ini petunjuk. Ini apa namanya? Adabnya Nabi Musa alaihissalam kepada Khadir sebelum dia belajar. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Langsung Nabi Khidir mengatakan, sesungguhnya kamu tidak sanggup bersabar kepadaku. Tidak bisa bersabar bersamaku di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Jadi kalau kita bercerita tentang pondok pesantren, anak-anak di sana yang kalau tidak bersabar di dalam menuntut ilmu, maka yang ada hanyalah keterpaksaan dalam belajar, yang ada usaha untuk kabur, yang ada berusaha membuat onar, membuat kekacauan agar dia dikeluarkan. Nah, kenapa? Karena dia tidak bersabar dalam hal qillatut ta'am, sedikitnya makanan, dalam hal juhfa atau kasarnya si muallim, si pengajar, banyaknya aturan, sedikit-dikit ini enggak boleh, itu enggak boleh. Padahal saya di luar dibebaskan, di sana sini diberikan HP, di dalam pondok pesantren dilarang pegang HP. Aturan apa ini? Nah, dia tidak bersabar.
Jadi ruhnya thalabul ilmi itu adalah as-sabr, bersabar. Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi allamani. Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku. Yang tidak diajarkan kepadamu. La ta'lamuhu anta, yang engkau tidak mengetahuinya. Yaitu apa? Ilmu-ilmu gaib. Yang ini tidak diajarkan kepada Musa. Jadi ilmu gaib yang diajarkan oleh jin kepada dukun-dukun itu. Wa anta ala ilmin allamakahullahu wa la a'lamuhu ani. Dan Nabi Khidir menegaskan juga bahwa engkau juga memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui. Kita sama-sama memiliki ilmu. Kita sama-sama berbagi. Boleh kamu belajar kepadaku meskipun engkau memiliki ilmu, tapi dengan satu syarat, yaitu engkau bersabar. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa menerima kesepakatan, yaitu apa? Berusaha untuk bersabar. Berusaha untuk bersabar, tentunya ini dengan apa? Dengan izin Allah. Wala a'si laka amra, dan aku tidak mau melanggar perintahmu, melanggar aturanmu. Jadi ini menunjukkan bolehnya membuat aturan di dalam belajar, aturan di dalam pondok pesantren, sehingga nanti ada ketentuan-ketentuan bagi yang melanggar aturan tersebut. Mungkin dia dikeluarkan, mungkin dia diskor atau apalah, tidak naik level atau tidak naik kelas. Nah, itu syurut al-muslimu ala syurutihi. Muslim itu dengan muslim yang lain, itu syaratnya diterima. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri. Jam berapa Isya ini? Silakan Kak. Fantalaqa yamshiyani. Kemudian keduanya melakukan perjalanan. Berarti Yusha bin Nun ini pulang. Ya, pulang. Tidak menyertai perjalanan Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Ala sa'il bahr. Mulai melakukan perjalanan, ingin menyeberangi lautan. Laisa lahu masafina, akan tetapi keduanya tidak memiliki perahu untuk menyeberangi sungai tersebut. Famarrat bihi masafina, lalu dia melewati perahu yang perahu itu ada yang miliki dan harus bayar. Fakallamahum ayyahmiluhuma. Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa berbicara kepada si pemilik perahu agar menyeberangkan mereka. Fa'urifal Khidir fahamaluhuma bighairi naulin. Lalu orang itu mengenal Khidir. Kemudian mereka menyeberangkan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini tanpa naul. Naul di situ tanpa bayaran kah? Tanpa bayaran. Tidak dipungut biaya. Faja'a usfur fawaqa ala harfis safinati fanaqaraha naqr. Lalu kemudian burung usfur jatuh di perahu tersebut. Kemudian fanaqara, lalu dia sembelih. Au naqarataini fil bahr, lalu dia sembelih burung tersebut. Faqala al-Khidir ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa ka naqrati hadhil usfur fil bahr. Wahai Musa, sesungguhnya ilmuku yang kurang ini dengan ilmumu dibandingkan ilmunya Allah itu seperti patukan burung usfur ini ke lautan. Apa yang dia ambil itulah seperti itulah ilmu kita. Sementara lautan yang luas itu
Seperti itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fa'amadal Khadiru ila lauhin min alwahis safinati fanaza'ahu. Lalu sesampainya di pinggir pantai yang dia tuju, Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Khadir melakukan perbuatan yang ini sebenarnya mungkar menurut kacamata Nabi Musa, yaitu apa? Nabi Khadir merusak perahu, mencabut papan perahu, salah satu papan perahunya, sehingga apa? Perahunya jadi bolong, kemudian perahunya tenggelam, karam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qaumun hamaluna bighairi naulin. Orang ini sudah mengantar kita, menyeberangkan kita tanpa bayaran. Kemudian kenapa engkau merusak perahu tersebut? Dan engkau sengaja melakukannya. Engkau menenggelamkan perahu tersebut. Nah, ini Nabi Musa melanggar perjanjian. Itu dia tidak bersabar. Dia ingin buru-buru mengetahui, mengambil faedah dari perbuatan Nabi Khidir ini. Padahal nanti dikasih tahu. Sudah ada perjanjian di dalam surah Al-Kahfi itu. Nanti saya kasih tahu kamu ilmunya. Jangan tanya dulu. Nanti ada saatnya saya sampaikan. Tetapi dia tidak bersabar. Dia tergesa-gesa ingin mengetahui kenapa ini. Ini adalah perbuatan yang mungkar. Secara apa? Secara kasat mata. Tapi karena Nabi Khadir memiliki ilmu laduni yang diilhamkan kepadanya, yaitu apa? Bahwa nanti akan ada raja yang zalim dari belakang, akan mengambil semua perahu yang bagus-bagus. Giliran perahu yang karam kan nggak mau raja tersebut mengambilnya secara zalim. Secara apa? Secara zalim. Nah, ini menunjukkan suatu kaidah yang sangat besar, yaitu apa? Hamlul malil ghair yajuzu. Menggunakan harta orang lain, barang orang lain tanpa izin, atau merusak barang orang lain tanpa izin, tapi untuk kemaslahatan, ini dibolehkan. Contoh gini Pak, kita punya rumah, kita bertetangga dengan seseorang. Kebetulan rumah itu lagi kosong, ya kan? Lagi kosong. Kok keluar asap dari rumah tersebut? Nah, kita rusak pintunya, rusak jendelanya, pecahkan kacanya untuk kemaslahatan yang lebih besar, yaitu apa? Tidak terbakar rumah tersebut atau menyeberang ke rumah kita sehingga rumah kita terbakar. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.